beratnya jadi anak pertama, apalagi seorang abang yang pertama, wah itu sangat berat sih. Apalagi punya adik banyak. ada tiga adik. Jadi nggak semua kakak harus punya tanggung jawab yang sama. Bahkan adik pun bisa nge-handle kok. Kenapa harus kakak terus? Hai, aku Raisa Raya. Di sini ada kakak aku. Hai, aku Bunga Cinta. Kalian pasti berpikir kalau kita ini kembar, ya kan? Padahal kita ini dari warna kulit aja beda. Dan orang pasti banyak yang mikir, ini yang mana yang Bunga, yang mana yang Raisa, ya kan? Kan susah banget ngebedainnya ya. Betul. Tapi ya sebenarnya kita ini beda 5 tahun, ya kan? Halo, perkenalkan nama gue Hani, Hanifah, biasa dipanggil Hani, umur 22 tahun. Gue anak kedua dari 4 bersaudara. Yang di samping gue itu kakak gue yang pertama. Ya orangnya emang nyebelin sih, sangat amat nyebelin banget. Oke, sebelum gue lanjut dulu, gue perkenalkan dulu, nama gue Alfazin Fahmi, biasa dipanggil Alfa. Gue berumur 26 tahun, kurang lebihnya, jangan dilebih-lebihin atau dikurang-kurangin. Yang dibilang sama adik gue, ya kita hampir sama lah, kita sama-sama menyebalkan lah. Kalau lagi sama-sama keras kepala ya kita menyebalkan. Tapi kalau lagi tenang mah ya kita tenang-tenang aja. Maksudnya kalau lagi akur mah ya akur-akur aja. Karena ya namanya adik kakak, ya namanya berantem Pasti atau ada. tidak ya pasti ada lah. Pasti ada, bener. Wajar, namanya juga saudara gitu kan. Iya bener. Jangan kan sama saudara, sama temen lagi kita suka berantem. Iya, betul gitu. Jadi kita emang aku anak pertama, kita Dan aku anak kedua dari 2 bersaudara. Betul. Jadi kita cuma bertiga aja di rumah sama bunda. betul sama bunda aku. Terus kita ini emang kesehariannya sering banget berdua ya, bahkan kita kemana-mana berdua. Selalu berdua ya. Betul. Mungkin dari warna kulit atau mungkin warna rambut kita ada yang beda ya kan. Ini si Bunga nih agak gelap nih, si Raisa oh agak cerah nih gitu ya kan. Cuma sesungguhnya itu nggak ngaruh ya ke kita ya, karena kita tetap bareng sama-sama juga. Dan aku secinta itu sama adik aku, karena aku nggak pernah yang namanya kalau misalnya rasa sayang tuh aku nggak pernah nutup-nutupin. Betul nggak Dede? Betul banget, apalagi kita berdua ini nggak pernah gengsi untuk mengungkapkan Betul. rasa sayang kita, rasa cinta kita. Apalagi aku juga sayang banget sama kakakku, sayang sedunia pokoknya. Hani ini anak yang kedua. Ya kan, yang kedua. Karena kita berempat saudara, aku yang anak pertama, Hani yang kedua. Hani ini kisaran umur 20 tahun dan adik di bawahnya Hani ada kisaran umur 19 tahun. Ya, mungkin beda 3 tahun lah mereka. Terus di bawahnya yang 19 tahun itu ada yang paling kecil bontot, namanya Zero. Dia itu umur 7 tahunan. 7 tahunan. Gitu, dia 7 tahunan. Ya. Terus ya udah, kita semua berempat ya namanya kadang keluarga ya kan, ada berantem, ada juga akurnya. Kadang kalau lagi apa ya? Akur. Semuanya akur, kalau lagi berantem ya udah Ya semuanya. berantem aja terus ya Kayak gitu sih. Cuman memang tipikal Hani nih, aku ngomong dulu sama Hani ya. Bener apa kagak nih kalau misalnya ini? Hani tuh tipikalnya keras kepala. Bener banget. Terus so tau kadang. Iya. Kadang so tau. Terus yang ketiga baperan. Iya betul. Dan kita, sampai kita nggak pernah ngomong gue lo, jadi kita selalu manggil Dede dan Teteh. Atau juga kita nggak pernah pakai nama kayak misalnya bunga gitu, nggak pernah, cuma selalu teh bantuin dede, teh dia sayang sama teteh, selalu kayak gitu. Dan kita selalu ngungkapin rasa sayang itu karena bahkan aku pernah bilang kalau di antara kita ada yang kenapa-napa, aku berharap aku yang duluan. Karena ini nggak bakalan keulang lagi dan kita dari kecil bareng-bareng, jadi jangan pernah nutupin rasa sayang itu. Jadi aku sayang banget sama Tapi Dede. aku selalu berharap kalau kita akan selalu bareng-bareng sampai maut aja yang memisahkan kita ya. Aku sayang banget pokoknya sama kakak aku. Tipikalnya Hani ini turun dari nyokap. Nyokap itu sama tipikalnya kayak Hani. Keras kepala, baperan, kesentuh hati kan. Bener kan, baperan kan sentuh hati. Iya. Sama ngeyel. Nah itu tuh yang udah Hani. Nah sama lah. Sama saya tuh nggak jauh beda lah ya. Enggak, bener. Sama kadang suka ngeyel, keras kepala gitu-gitu ya. Namanya kan punya pendirian masing-masing, udah dewasa kan gitu. Kayak gitulah intinya. Kenapa yes? Karena Teteh sebagai kakak tanggung jawab banget sama Dede kok. Kayak misalnya kita pergi berdua, ya Teteh pasti tanggung jawab kan sama Dede. Iya Harus sih. gitu. Kalau aku enggak, karena kadang adik pun bisa nge-handle tanggung jawab aku. Kayak, si Teteh bisanya gini-gini aja.
ternyata yang aku nggak bisa, Dede bisa handle. Jadi menurut aku enggak sih, karena kita bisa saling melengkapi juga. Jadi nggak semua kakak harus punya tanggung jawab yang sama, bahkan adik pun bisa nge-handle kok. Kenapa harus kakak terus? Gitu. Ani dulu deh, Ani gimana deh? Ya deh, Penilaian lu Ani deh. kepada, enggak kan lu menilai gua sebagai Oh. abang lu gimana? Alfa itu dia tuh tipe kalau orang tuh simple dan dia tuh tipe kalau orang tuh yang keras. Kalau hal yang dia nggak suka nih harus banget diubah. Dia nggak mau adanya itu jadi keras kepala. Ya, benar. Kenapa singkatnya Hani yang cerita itu? Kenapa saya seperti itu? Karena saya pengen bikin tuh keluarga tuh harmonis. Aku sebagai abang yang pertama, laki-laki pula, ya kan? Bener gak? Nanti ayahku udah pensiun atau apa, ya tumbuhnya ke aku semua. Ya. Makanya aku bisa mengontrol adik-adikku semua supaya mereka itu mengikutilah abangnya ngasih contoh A, adiknya kayak oh iya bang, bener bang yang lu bilang. Beratnya jadi anak pertama, apalagi seorang abang yang pertama, wah itu sangat berat sih. Apalagi punya adik banyak. ada tiga Tiga adik. dengan berbeda-beda karakter dan beda-beda genre lagi. Kelamin beda-beda lama tuh ya. Maaf ya, sorry. Kelamin lah, genre lah kita bilang lah. Beda-beda, ada cowok, ada cewek kan, beda-beda kan. Dan umurnya juga pun nggak sama rata gitu, nggak beda setahun, Beda tahun, banget, beda jauh. 3 tahun, 4 tahun sampai 6 tahun. Nah, itu kan sangat, menurut aku sih sangat sulit sih ya kadang ya. Gimana cari abang sih yang bisa menetralisir itu semua sih ya. Dan dibantu dengan orang tua sih, ayah sih yang jadi contoh. Ya, contoh panutan kita ya ayah. Ayah sih, lebih contoh ke situ sih. No. Kenapa gue bilang enggak? Karena gini loh. Alfa tuh mengajarkan kalau ketika kita salah, ya kita harus mengakui itu kalau kita salah. Bukan berarti kalau kita salah, tapi harus jadi panutannya. Oh enggak. Gitu. Jadi menurut gue tuh enggak sih. Enggak harus diikutin kalau dia salah. Ya harus sama juga harus sama-sama harus ditegur. Iya. Biar dia tahu kesalahannya di mana. Biar dia tahu nih dia harus introspeksi atau enggak gitu. Ya intinya dari adik saya bilang itu maksudnya gini, mungkin kalau namanya manusia kan bisa salah, bisa benar, ya gitu. Nggak semua manusia itu harus benar, ya kan? Ya mungkin di saat dari pertanyaan tadi, mungkin di saat benar, adik boleh ikutin panutan kita. Tapi di saat kita salah, adik jangan tentu ngikutin panutan kita. Karena apa? Adik itu juga bisa membaca situasi benar seperti apa, situasi salah seperti apa. Begitu. Jadi di saat abang benar, oh pikiran adik kan pasti terbuka. Oh abang gua benar nih. Apa perlu gua ikut dan gua patut contohkan atau tidak? Kalau memang itu patut dicontohkan, silakan jalanin. Karena aku sebagai abang, saya sebagai abang itu nggak harus bilang ke adik-adikku, lu harus jadi kayak gua. Enggak. Karena apa? Lu punya pendirian masing-masing. Semua bukan masalah abang adik sih, semua kayak temen atau lingkungan ataupun guru pengajar kita, ya kan? Siapapun itulah kalau memang itu benar pasti jadi panutan. Pasti akan kita liatin, pasti akan kita contohkan nanti ke depannya. Silahkan Dede dulu, yang adik kakak dulu tadi kan aku udah ngomong duluan. Oke, kalau aku sebagai kakak enggak harus patut dicontoh karena kakak juga pasti pernah punya salah. Terus juga adik enggak selamanya harus nyontoh kakak, kayak kakaknya bisa begini, adiknya juga bisa gini. Karena setiap anak kan beda-beda. Mungkin aku punya keahlian ini, adik aku enggak. Jadi enggak selamanya harus kakak dicontoh. Bisa aja kakak pertama ada yang salah, jadi jangan diulangi lagi. Jadi belajarlah, boleh belajar dari kakak pertama. Cuman mungkin emang beda-beda aja setiap anak, ya kan? Betul nggak? Kalau Dede gimana? Apalagi aku anak kedua kan, jadi kadang suka ini dia harus kayak teteh gitu. Tapi kakak aku ini, teteh aku ini selalu ngomong kalau kita itu pasti bisa bareng-bareng dan kita nggak berbeda gitu loh. Iya. Terus juga ya Itu yang nguatin kita sih. Iya. Jadi itu aku jawabannya. enggak banget sih. Aku sebagai anak kedua ya jadi adik gak terlalu dimanja banget, malahan kayak
aku pengen bantuin kakak aku gitu kan. Maksudnya aku nggak terlalu dimanja banget sama bunda, cuman kalau misalnya bunda ngemanjain kita dua-duanya kan. Iya betul. Nggak cuman dede doang, nggak teteh doang, kita berdua nggak dibedain pokoknya sama bunda. Maka dari itu kita juga saling sayang, saling cinta, ya kan? Iya saling sayang. Betul. Aku pilih no juga karena gitu, untuk didikan mungkin beda-beda ya setiap orang tua, tapi kalau bunda aku tuh selalu sama ratain untuk anaknya. Jadi kalau adenya bisa, kakaknya juga harus bisa. Dede dimanja, teteh juga dimanja, jadi kita nggak ada perbedaan. Jadi aku nggak setuju kalau anak kedua itu dimanja. Betul. Itu sih. Oke. Kenapa adik itu gini? Ini mungkin nggak tahu ya, di setiap keluarga kan beda-beda ya. Beda-beda orang. Kalau di keluarga aku tuh gitu, semua disayang. Semua disayang. Kenapa semua disayang? Semua dipedulikan, semua dibawakan. Dia walaupun ngebangkang sama orang tua, bener apa enggak? Suka Bener. ngebangkang sama orang tua. Mau Bener ngebangkang banget. seperti apapun, suka keras kepala seperti apa, karakter dia keras. Ya. Sama seperti orang tua saya yang cewek, mamaku. Sama, karakter dia keras. Di saat karakter dia keras, ulur aja. Kenapa aku bilang ulur? Kalau kita tarik, putus. Bener apa enggak? Bener. Makanya aku bilang, udah ulur aja dulu, biarin. Dia mau sampai mana sih? Nanti juga balik lagi ke orang tua. Oke, itu contohnya. Nah, kenapa aku bisa bilang begitu? Hani kan perempuan, aku laki-laki. Mamaku tuh sebenarnya jujur memang sayang lebih ke laki-laki dibanding perempuan. Ya. Padahal orang tua di luar sana lebih sayang perempuan dibanding Ya, laki-laki. bener. Nah, tapi gimana pun caranya, orang tuaku tuh adil. Walaupun mau perempuan, walaupun mau laki-laki, itu disamakan. Sama-sama khawatirnya tuh orang tuaku tuh sangat gak mau tuh jauh dari anak-anaknya. Gitu. Jadi semua anak-anak manja. Semua anak-anak manja, bener apa enggak? Bener. Apalagi Hani. Kalau Iya udah lagi. melakukan sebuah kesalahan, udah ngebangkang, ntar ujung-ujungnya balik. Balik. Aku minta maaf ya mama. Iya. Aku begini lagi ya. Udah ya aku peluk, nah udah. Clear tuh masalah. Nah udah didiemin lah, masih disayang lagi. Namanya seorang anak dan seorang ibu, anak mau berbuat salah seperti apapun, tetap aja anak. Ya. Bener gak? Bener. Nah nih, adik, ngomong lu jangan gua mulu, gua aus. Oh iya, sangat amat dibilang anak kecil. Walaupun umur kita mau berapa tahun pun pasti bakal dianggap kayak anak kecil. Karena menurut ayah sama mama tuh ya kita anak kecil yang belum tahu apa-apa. Gitu. Jadi mau seberapa umurnya, Masuk banyak pengalaman apa? Tetap dikhawatirin. ya pasti bakal ditanya kayak gimana pun. Gitu. Iya maksudnya jadi gini, ya sama sih aku juga sebagai abang ya, jangankan adik ya, abang pun adik dulu deh, adik ya kenapa dianggap seperti anak kecil? Karena dia belum tahu, karena adik itu ada yang dewasa dengan keadaan, ada yang dewasa yang memang harus dibentuk. Aku sebagai abang dan mungkin orang tua cewek atau cowok merasakan kayak kekhawatiran aja sih sebenarnya. Yang Khawatir lebih. itu kan banyak, nah kekhawatiran lebih itu kan banyak. Khawatir itu kan banyak opsinya. Ada khawatir dia takut kemana, dia kesasar, khawatir dia salah pergaulan, takutnya khawatir dia dijahati orang, khawatir dia takutnya ya maaf disandra lah atau gimana lah gitu Ya. itulah contohnya. Itu kan yang kita bayangkan Ditakutkan. sebagai orang yang lebih dewasa dari dia kan itu yang kita bayangkan. Ya. Ya kan takut gitu loh. Mau kapanpun di saat lu punya abang, lu tetap dia bilang anak kecil. Karena lu punya abang lu yang bisa ngontrol lu ataupun orang tua. Oke. Enggak sih. Kalau Dede yang Silakan. karena Ade gitu ya. Enggak terlalu, soalnya kakakku juga walaupun umurnya udah banyak, tapi masih suka kayak anak kecil. Jadi kalau misalnya Teteh kayak masih lagi dalam keadaan anak kecil, aku harus dewasa gitu loh. Karena lumayan ya, kalau misalnya Teteh juga lumayan masih kayak agak anak kecilnya masih ada gitu. Jadinya aku harus mendewasakan. Pantesan kadang orang suka ngomong kayak, ih kok adiknya lebih tua ya gitu. Tapi sebenarnya itu enggak kok. Kalau aku yes, karena di mata orang tua atau kakak, adik tuh tetap kelihatannya kayak manja, kayak lucu gitu loh. Jadi kayak mau Dede sedewasa apapun gitu kan, di mata Dede udah berjuang nih kayak, oh gue udah ini loh, gue ini loh. Tetap aja kalau kita ngeliat ya elah Dede lucu aja masih kecil gitu. Tapi usaha Dede itu nggak sia-sia karena bisa Dede sampai sekarang sekuat ini juga karena Dede kan terlatih dari yang kita anggap Dede masih manja, masih kecil. Kalau nggak kayak gitu takutnya
gimana ya gitulah. Kalau dari kakak ya, kalau aku kayak gitu sih. Setuju atau enggak ya? Enggak sih, karena kita harus sukses bersama kan. Iya. Kita harus sukses bersama, terus juga kalaupun misalnya teteh ada kesalahan di saat nanti ada karir, kita pasti bareng-bareng. Betul. Terus Betul. sukses bersama. Beda ini lagi sih balik lagi ke didikan orang tua masing-masing. Kalau aku alhamdulillah didiknya sama bunda, kalau dede sukses teteh juga harus sukses. Jadi nggak ada yang namanya duluan kakak ya harus dia satu tingkat dari dede. Kalau bisa kenapa, kalau bisa berdua kenapa harus aku duluan kalau dede juga bisa gitu Harus sih. bareng-bareng jadinya. Iya, jadi biar anak bunda nggak ada yang ngecewain bunda, dan insya Allah kalau kita bisa bareng kenapa nggak lebih sukses ya kan. Coba dia dulu ngomong. Dia kalau ngomong singkat-singkat pelit dia. Ya biar simple dong. Ya, Alfa itu emang disuruh untuk sukses. Harus lebih sukses dari adik-adiknya. Karena apa? Dia itu ibarat kata panutan untuk mama. Dia itu yang sangat amat berharga buat mama. Karena gimana ya? Kalau ketika ayah udah nggak ada, ya amit-amit ya. Ya, amit lah, antar aja lah. Amit banget. Ya panutannya mama ya cuma ke abang gitu. Semua itu timpahnya ke abang. Jadi mama selalu berharapnya ke abang dibanding ke adik-adiknya. Pasti ujung-ujungnya adik-adiknya larinya ke abangnya juga. Kalau yang saya rasakan sih sebagai abang, ya memang biasanya orang tua perempuan yang ingin merasakan bahwa anaknya itu yang pertama pengen lebih sukses duluan. Ya. Karena kenapa? Mungkin ya supaya adik-adiknya mengikuti. Sebenarnya gini, menurut aku ya, persepsi aku, nggak harus abang doang yang sukses. Kesuksesan itu dari kemauan, kegigihan. Kita nggak tahu. Kita yang abang yang diharapkan oleh orang tua bahwa bang, lu sukses duluan ya dibanding adik-adik lu. Nggak bisa. Mau ditojorin kayak gimana pun, kalau tiba-tiba adiknya yang baru setahun 2 tahun tiba-tiba lebih sukses, kita nggak tahu. Nah makanya aku selalu bilang ke mamaku, ma, sukses itu balik lagi kepada Tuhan, balik lagi kepada Allah. Allah yang akan menentukan kita sukses apa kagak. Nah. Kayak gitu. Makanya aku selalu bilang, jangan pernah yang namanya mengharapkan dari anak. Kenapa jangan pernah mengharapkan dari anak? Kadang anak bikin kecewa orang tua. Nah, selalu aku bilang gitu, jangan pernah berharap kepada anakmu. Ataupun berharap kepada anak yang pertama. Anak pertama kita nggak tahu kapan dia bikin kecewaan kepada orang tua, kapan dia bikin kebenaran kepada orang tua. Itu kita nggak tahu. Kadang kan banyak hidup orang tuh abangnya ya normal aja lah. Adik-adiknya tiba-tiba dari abangnya. Bener gak? Nah makanya aku selalu bilang ke adik-adikku dan yang lain semuanya, aku bilang gini. Siapapun yang sukses, siapapun yang nanti akan berhasil, saling membantu. Itu yang paling penting. Jangan berharap, bolehlah berharap, tapi jangan berharap itu berlebihan. Bahwa harus abang gue tuh sukses. Jangan. Kenapa? Lu menuntut sebuah orang untuk sukses. Kalau lu menuntut terus orang itu untuk sukses, orang itu mau nerima apa enggak? Kalau orang itu mau nerima, dia akan jalanin, dia akan sukses. Tapi orang itu nggak nerima, lu bakal dicuekin. Menurut saya, makanya aku bilang, gue begini, gue tetap gue ikutin jalan hidup gue, lu ikutin jalan hidup lu. Lu yang sukses duluan, alhamdulillah. Berarti lu lebih baik dari gue, ya kan? Nah kalau gue yang lebih sukses dari lu, gue tinggal kasih tahu caranya gimana. Untuk lu semuanya juga sama kayak gue, supaya bisa menjalani hidup yang lebih baik untuk kedepannya. Gitu sih, bener gak sih ya? Bener. Itu sih, itu ya. Ya. Baru juga Diomongin. Nah, itu pertanyaan kejadian. ya baru juga tadi ngomongnya kejadian. Kan coba ngomong lu deh. Apa tuh? Apa ya yang selama lu rasain? Ya, jadi untuk ya finansial atau apapun itu, ya itu timpain ke semua ke abang. Semuanya ke abang. Dari hal kecil sampai hal besar itu semua ke abang. Jadi ya pertanyaannya memang benar. Itu semua ke abang. Ya, benar. Tadi
sebelum bertanya, mungkin tadi kalau nggak bertanya nggak jalan ya itu. Iya. Jadi gini, kenapa ke saya semua? Ya karena saya bisa handle semuanya, ya kan? Karena saya bisa handle semuanya. Di mana finansial bisa stop, biar nggak boros, di mana finansial dibutuhkan. Positifnya aku itu mikir kayak mungkin orang menilai kayak gue dibebankan semuanya ke anak pertama, tapi aku berpikir kayak ya mungkin gue dibebankan begini supaya gue belajar kali ya, di saat nanti gue berkeluarga gue tuh udah tahu tanggung jawab gue harus kemana, tanggung jawab gue nggak kayak harus gue foya-foya, gue harus ikutin hobi gue yang otomotif, harus ngikutin ABCDV, enggak. Kadang kan Tuhan itu kan ngeberikan kita rezeki itu kan secukupnya, cukup, ya kan. Kalau lebih alhamdulillah, kalau cukup kan ya setidaknya ya udahlah gue udah cukup, gue udah bisa bayar A, bayar C, udah semua cukup, dan rezeki lain akan mengikuti. Itu yang saya rasakan selama ini. Makanya setelah itu ya udah sesuai apa yang saya jalanin, semua udah aman, ya udah. Jadi dibebankan ya semua kepada anak pertama, tapi anak pertama ya jalanin aja lah, rezeki semuanya ada. Itu yang penting udah ada perhitungan hidup sih. Intinya seperti itulah. Kalau aku setuju banget, soalnya aku yang ngerasain sendiri ya kan. Sedikit cerita, aku emang dari kecil kayak kerja gitu ya kan. Mungkin belum sesukses orang, cuman alhamdulillah sampai di titik ini, sampai aku bisa makan, sampai punya rumah, alhamdulillah ada rumah pun, itu kan berkat dari kita berdua, terus dari si kakak yang dituntut. Alhamdulillah sih kalau dituntut harus bisa ini, harus kerja ini, harus tanggal segini, harus ada uang. Berarti kan itu ngebantu kita juga untuk di masa depan, karena itu berat, jadi kita harus kuat siap-siap dari sekarang biar nanti di masa depan kita nggak berat-berat lagi dan kuatlah ngejalanin hidup yang berat banget ini. Jadi kenapa kok setuju? Jadi lebih baik kita susah-susah terlebih dahulu ya, biar nanti di masa depan kita udah kayak enak gitu, udah punya investasi berdua gitu. Kan. Seperti itu. Karena kita lihat contoh-contoh yang sekarang beredar kayak udah kaya dari dulu loh, kok nggak punya apa-apa. Nah itu aku nggak mau ditanya kayak gitu. Biar semua orang berproses dan nggak semua proses orang itu sama. Gitu sih. Apalagi aku ya, aku kan sebagai adik kadang suka dibandingin sama kakak aku, kayak misalnya bunda ngomong, tuh dek ikutin kayak teteh aja bisa, masa dede nggak bisa? Sedangkan di saat itu aku emang nggak bisa apa yang teteh bisa, jadi karena nanti pas tetehnya nggak bisa, aku bisa gitu loh, jadi berbeda gitu kan. Tapi karena misalnya aku dibanding-bandingin kayak gitu, aku nggak masukin ke hati, malah ngomong kayak, teh bunda kok kayak gini ya, terus teteh ngomong, ih sedih. Terus buat teteh ngomong, enggak kok bisa, kita berdua bisa, dede bisa kayak teteh juga bisa kayak dede gitu. Betul, kita juga saling melengkapi, jadi meskipun kalau di dede nggak ada, mungkin di aku ada. Dan aku setuju kenapa suka dibandingin, karena aku orangnya agak naruhnya sembarangan, apapun itu sembarangan, dan nggak ada di dede. Kalau dede tuh orangnya rapi, jadi ya pantas aja dong, wajar kalau bunda beda banget nih teteh sama dede. Ya iya dong, beda, anak aja beda kan, kayak kita aja miring sebelah ada yang beda ya kan. Jadi kayak ya kalau misalnya dede rapi ya belum tentu aku rapi, jadi nggak apa-apa sih, wajar, dan emang sering dibanding-bandingkan gitu. Nah ini ngomong Dibanding-bandingkan ya, lebih tepatnya itu dibandingkannya itu dengan kategori yang baik. Kenapa dibilang baik? Karena untuk melihat contoh kakak-kakaknya gitu. Tapi yang baik ya, contohnya jangan yang nggak baik. Contohnya kayak saya. Benar tidak? ya memang suka keras kepala deh, memang lebih kehidupannya lebih ya melebihi abang yang mau pergaulannya lebih melebihi abang, tapi sekarang udah kekontrol. Nah, Udah kekontrol. ya jadi ya gitulah. Ya sebenarnya gini, ya mungkin penilaian orang, persepsi orang kan berbeda-beda ya. Persepsi namanya manusia kan punya persepsi masing-masing kan. Cuman menurut aku sih bukan dibandingkan. Sebenarnya niatnya orang tua tuh memberikan contoh aja sih. Cuman cara penyampaiannya kadang salah. Ya. Orang tua kadang penyampaiannya salah, bener gak? Ya. Bener kan? Apalagi nyokap. Apalagi kan orang tua cowok perempuan, Ya. penyampaiannya salah. Beda Sangat sama amat orang tua laki-laki. Banget. Kalau laki-laki menyampaikannya secara halus, Halus tapi pelan, simple. tapi simple. Tapi kalau orang tua perempuan, A apa Z ada. tembak langsung. Lu kenapa sih gak kayak kakak lu? Ya. Lu nggak ngeliat apa kakak lu begitu? Kenapa lu nggak ikut aja sih sama kakak lu gini? Ya. Cuman kan dia kan nggak punya
pendirian yang sama. Nah, beda-beda. Pemikiran yang sama abangnya kan nggak bisa. Nah, di saat kalau mau mengikuti abangnya, dikasih contoh yang bagus dulu, baru dia akan mengikuti. Bener gak sih? Karena kan orang punya masing-masing lah jalan hidup lah ibaratnya gitu loh. Jadi maksud dari pertanyaan itu yang aku tanggap ya, sebenarnya orang tua tuh bukan membandingkan. Memang sih semua anak mana ada sih yang mau dibandingkan, bener gak? Yeah. Mana ada yang suka dibandingkan. Aku selalu bilang ke adik aku kadang bukan dibanding-bandingkan. Tapi kalau memang mama lagi ngomong kayak gitu, supaya lu kedongkrak hati lu. Supaya lu tuh Sadar. lu sadar, lu lihat abang lu begini. Bukan seterusnya abang tuh benar. Ya. Kadang saya juga dibilang gini kok, lihat adik lu tuh, adik lu udah begini lah, lu lihat bener kan dia kayak gini nah. Kayak gitu, jadi kita balance lah, saling melihat kebenaran dari adik atau abang. Jangan maunya abang terus yang dilihat. Pasti adik bakal apa? Anjir, gue pernah ngelakuin baik ke nyokap gue, tapi masih salah. Masih ini. Intinya itu hanya memberikan motivasi, ya kan, cuman penyampaiannya aja salah. Jadi jangan menyalahkan orang tua, ya kan, karena lu aja kadang berpikir lagi negatif. Kalau lagi positif malu masuk aja, kalau lagi negatif otak lu membanding-bandingkan gua mulu, capek gua dibanding-bandingin. Kan gitu loh ibaratnya. Padahal kan orang tua nggak ada yang namanya banding-bandingin anak lah sama orang lain. Cuman orang tua yang alap lah, nggak tahu yang suka begitu. Itu kalau orang tua saya sih alhamdulillah sih nggak membandingkan ya, cuman kayak memberi gebrakan aja loh supaya tuh ikutin lo baiknya abang lo, yang buruknya jangan diambil. Walaupun kadang banyak buruknya tapi jangan diambil. Jangan diambil. Baik-baik aja. Yang baik aja. Itu maksudnya. Itulah singkat ceritanya lah. Apa? Kagak dong. Enak aja nurun nama lu. Kalau lu salah, terus kalau lu ngelakuin kesalahan yang fatal, terus harus mencontohkan. Oh tidak bisa bro. Kalau ini cepet. Kalau tadi orang tua alam lo kalau ini cepet. Nah terus lanjut. Oh tidak bisa Brody gitu. Kalau lu salah ya lu salah lah. Lu jangan mau menang enaknya doang dong. Nggak bisa. Bener gak salah. Terus udah gitu dong. Iya. Jadi gini, sebenarnya Ade itu nggak harus dituntut untuk mengikuti abang. Ya. Yang balik lagi kita topik sebelumnya ya. Kenapa nggak harus mengikuti abang? Punya pendirian masing-masing. Nah. Kalau abang bener ya lu ikutin. Tapi kalau abang salah, kalau bisa lu yang memberikan arahan kepada abang lu. Pernah nggak gua ngomong kayak, bang, nih, Yarin, lu tuh harus ikutin gua begini, pernah nggak? Nggak pernah kan? Nggak pernah. Karena kan gua mikir kayak, ya lu punya pendirian sendiri. lu punya pendirian masing-masing. Ya. Lu punya jalan hidup masing-masing. Iya dong. Jalan masing-masing. Lu mau ke A, mau ke B, ke C, itu urusan lu. Iya dong. Tapi gua tahu lu kemana. Kayak gitu. Tetap dalam pantauan gua. Tapi gua nggak memaksakan lu harus jadi panutan lu tuh gua. Itu sombong sih menurut saya. Iya. Itu menurut saya sombong. Kenapa? Menurut saya itu sombong. Lu siapa? Lu kan manusia biasa. Masa sih lu harus dipaksa untuk, lu manut gue, lu harus manut gue, enggak. Lu kan bukan Tuhan. Lu kan bukan Tuhan. Lu kan bukan nabi. Maaf ya maksudnya ini masih Ya. Tapi lu kalau memang lu mau dipanutin, lu berikan contoh yang baik ke adek lu. Tidak pernah sebagai abang nggak pernah memaksa adeknya itu harus memanut kepada abang, enggak. Ya. Semua punya pendirian masing-masing, asalkan masih pada jalan positif. Aja sih intinya. Kalau aku nggak setuju karena kalau aku ada salah, aku juga pasti bilang kalau ke Dede kalau jangan ikutin ini. Jadi nggak semua anak pertama itu mampu, nggak semua anak pertama itu selalu benar, dan nggak semua anak pertama itu sukses. Karena anak-anak lain pun mau anak ketiga, keempat itu bisa aja ada duluan yang sukses, ya nggak? Betul banget. Kalau Dede kenapa pilih? Kalau Dede pilih no itu karena kalau misalnya Tete ada kesalahan ya, Tete tuh nggak kayak ngomong juga ke aku kayak Tete ada salah jadi jangan diikutin yang gak benernya, ikutin yang baik-baiknya aja gitu. Betul. Jadi ya sebagai anak pertama pun kalau kita salah ya ngaku dong. Gak bisa, gue kakak, gue salah harus benar. Enggak, aku bukan tipe yang kakak gitu. Mungkin ada yang kayak gitu, cuman ya kita harus belajar dari kesalahan juga. Kalau kita salah tapi tetap dibenerin, udah pasti salah kok sampai ujung-ujung gitu sih. Kalau aku kita. Oke.